banyak bukan banyak, beberapa orang minta aku untuk ngebahas soal soulmate. Pembahasan soal soulmate itu sampai kapanpun mungkin nggak akan pernah ada habisnya ya. Em, aku punya, aku bisa bilang mungkin prinsip ya. Ada prinsipal tentang soulmate. Ada orang yang percaya tentang soulmate, ada yang tidak percaya tentang soulmate. Hal ini bebas ya, karena ini kita bisa bilang mungkin konsep tentang soulmate itu sendiri konsep. So, mungkin kalau bahasa awamnya itu kan orang suka bilang jodoh. Dan konsep tentang soulmate ini bermacam-macam. Ada yang menganggap soulmate itu cuma satu. Soulmate itu cuma satu dari sekian banyak manusia. Buat aku sendiri sebetulnya soulmate itu nggak necessary satu. Kita bisa punya beberapa, ya aku anggapnya mungkin soul ties ya. Orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita dengan soul purpose. Jadi kalau untuk aku pribadi konsep soulmate aku itu soulmate itu nggak cuma satu. Mungkin kalau misalnya dibilang setiap manusia punya perjalanannya masing-masing. Ada yang mungkin, kalau mungkin lebih enak aku bilangnya level ya. Soulmate itu ada levelnya. Tapi lagi-lagi hal seperti ini kita harus ngeliat juga ke dalam konsep kita sendiri sebetulnya. Dan buat aku soulmate itu nomor satu adalah saat kita sudah ada di dalam divine purpose. Divine purpose itu apa apa sih tujuan kita hidup gitu loh. Karena manusia punya purpose yang berbeda-beda. Ya. Aku sebut di sini lebih ke arah divine purpose karena konteksnya memang lebih spiritual. Kenapa aku tidak bicaranya life purpose, tapi divine purpose. Apakah itu beda? Buat aku ada perbedaannya. Tetap ada perbedaannya dengan life purpose. Walaupun ada dasar yang sama juga. So, prinsip-prinsip tentang, atau mungkin kita bilang ciri juga tentang soulmate itu adalah saat kita betul-betul ada di dalam divine purpose. Misalnya kamu punya purpose adalah menjadi ya kayak aku kasih contoh diriku sendiri, aku punya purpose adalah untuk bisa membantu orang-orang untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Bukan kehidupan yang sukses, tapi kehidupan yang damai. Karena damai itu pasti akan dirasakannya sama. Rasa damai itu semua orang pasti rasanya sama. Ketenangan, kebahagiaan. Tapi kalau kita bicaranya sukses, sukses tiap orang bisa berbeda-beda. So, misalnya ya contoh seperti aku tadi, aku punya purpose. Dan purpose ini bukan sesuatu yang kita pikirkan, tapi sesuatu yang kita merasakan. Ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu.
bukan mencari kesuksesan, bukan mencari ketenaran, karena kita bicara divine purpose. Jadi bukan sesuatu hal yang duniawi. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan bukan untuk sebuah validasi, bukan untuk sebuah ketenaran, bukan untuk kekayaan, tapi purpose itu bisa membawa kita kepada ketenangan batin, kepada kedamaian diri kita sendiri pada saat kita melakukannya. Ya, itu yang disebut dengan divine purpose. So, kita harus tahu divine purpose kita apa. Apa dorongan kita dari, bahkan menurutku bukan hanya dari hati, tapi dari jiwa kita. Kita terdorong itu untuk kemana. Dan bukan karena untuk mencari hal-hal duniawi, tapi mencari justru kebahagiaan saat kita melakukan itu, kita punya kebahagiaan sendiri. Dan makanya tadi aku bilang ada perbedaan sedikit dengan life purpose sebetulnya, walaupun fundamentalnya tetap sama. Oke. Nomor 2, soulmate itu tidak datang dari pencarian yang dimana kita jadi desperate. Jadi makanya biasanya orang yang ketemu sama soulmate itu justru pada saat dia tidak sedang mencari. And they just, ibaratnya Tuhan yang mempertemukan mereka. Dan fortunately, ya, lucky me, aku banyak ngobrol sama banyak orang, especially since I'm doing the coaching. Aku ketemu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, mereka bercerita dengan berbagai dari berbagai kalangan, dan tentu agama juga yang berbeda-beda. Aku mendengarkan cerita-cerita itu dan orang-orang juga terdekatku sendiri. Justru umumnya di saat mereka tidak mencari, di saat mereka justru lagi terfokus kepada kehidupannya sendiri, mereka lagi fokus pada apa yang mereka inginkan, tiba-tiba mereka dipertemukan. Dan di sini yang perlu mungkin aku garis bawahi adalah soulmate itu bukan bicara attraction dalam artian kamu ketemu orang dan you have that physical attraction. It's about chemistry, tapi chemistry-nya juga mulai dari bawah sampai atas. Jadi chemistry itu kebanyakan yang orang sebut dengan chemistry itu adalah lebih ke arah physical chemistry, yang mana levelnya masih yang paling bawah, yang paling superficial. Jadi saat orang ketemu sama soulmate-nya, sebetulnya saat dia menjadi dirinya sendiri, pasti akan terasa. Nah, kalau kita bicara terasa, itu balik lagi kepada kesadaran orang sebetulnya. Kalau dia orang yang memang autentik, dia orang yang apa adanya, itu biasanya lebih mudah untuk dia bisa merasakan dan dia bisa mengetahui bahwa ini ada sesuatu yang berbeda sama orang ini, gitu loh. Tapi itu juga bisa dirasakan mirip sama kalau orang ketemu sama, sebenarnya kalau kita bilang orang yang soul ties tapi bukan soulmate ya, soul ties yang yang aku sering sebut dengan orang yang datang kepada kita hanya untuk tempat belajar. Itu juga kita bisa sebut orang yang ada soul ties-nya pasti, karena memang mereka ada dalam perjalanan kehidupan kita untuk pelajaran-pelajaran hidup yang kita harus lalui. Tapi kalau soulmate itu berbeda. Pada saat kita ketemu soulmate itu rasanya ada rasa tenang, ada rasa bukan nyaman ya, tenang. Kalau nyaman itu nggak usah harus soulmate juga bisa sebetulnya, tapi ada rasa ketenangan saat kita bertemu dengan soulmate. Dan mungkin aku kasih beberapa hal contoh
biasanya kalau kita ketemu soulmate itu, kita memiliki value yang sama. Saat kita mulai mengenal, kita bisa melihat bahwa kita punya value yang sama. So there is a value synchronize. Ya, the value synchronize gitu loh. Kita punya nilai-nilai hidup yang sama dengan orang itu. Dan begitu kita makin mengenalnya, secara intelektual pun tidak akan jomplang. Kita akan match sama dia secara intelektual. Jadi orang yang menjadi soulmate kita itu juga orang yang kita bisa ajak ngobrol itu dengan level intelektual yang sama. Dan sekeras-kerasnya orang saat dia ketemu sama soulmate-nya, itu bisa dengan sendirinya itu melembut. Bahkan mungkin kadang orang merasa kenapa ya sama orang ini kayak bukan gak bisa marah loh ya, bukan. Tapi mungkin kalau marah juga gak bisa lama. Lebih mudah, apa ya, aku sebutnya dengan malleable temperament gitu. Orang yang jadi bisa dibentuk gitu loh. Dan kita gak gampang untuk apa ya, yang tadi aku bilang kalau marah pun juga gak lama gitu. Gak bisa lama-lama gitu loh. Apalagi ya, yang paling penting ini harus sangat digarisbawahi. Yang paling penting itu adalah pada saat kita bertemu soulmate, itu bukan hanya yang tadi aku bilang, bukan hanya hal-hal yang superficial. Jadi kita bukan ngomongin soal seks, bukan ngomongin soal uang, bukan ngomongin soal looks. It's much more than that, because it's a soulmate. So it's something that apa ya, kayak ada dari dalam diri kamu yang maybe biasanya sih ya laki-laki yang lebih mulai merasakan duluan biasanya. Karena ya kalau aku sih ngelihatnya mungkin karena ya kalau kita ngelihat dari Adam dan Hawa, Adam diciptakan duluan gitu. Dan kalau kita ngelihat dari psikologis, mungkin aku lebih ngelihatnya karena laki-laki itu kan lebih insting untuk dia pursuing itu kan adanya di laki-laki. Jadi mereka yang umumnya bisa notice duluan. Dan biasanya hal-hal pada saat mereka bertemu sama soulmate bukan dari pleasing dari mata. Bukan pleasing dari mata, bukan pleasing soal looks atau oh ini perempuan cerdas, bukan itu sebetulnya. Walaupun komponen-komponen itu bisa ada. Tapi yang umumnya yang aku perhatikan itu they know somehow deep inside this is something deep, like apa ya, deep intimacy. They know this gonna be deep nih gitu loh. Biasanya laki-laki itu akan merasakan sesuatu di mana mereka akan ngerasa kayak oke, ini perempuan sepertinya apa ya, kayak aku merasakan dengan perempuan ini aku merasakan ada deeper connection, ada kayak I want to have a deeper intimacy. Jadi kalau kita bicara sudah deeper intimacy, itu sudah sampai ke emotional connection, udah sampai ke spiritual connection gitu loh. Walau sainsnya itu bisa ada, even mungkin agak-agak masih di awal pun sainsnya udah ada. Walaupun semua itu harus tetap di apakah ini benar atau tidak, kita harus cari tahu dengan menjalaninya ya. Tapi sainsnya itu ada. Dan yang tadi aku bilang umumnya dirasakannya oleh laki-laki duluan, baru si perempuannya. Oke. Dan kalau kita bicara spiritual connection, memang agak sulit bicara tentang spiritual connection karena yang merasakan itu baru yang akan tahu. Tapi yang pasti saat orang merasakan spiritual connection, yang tadi aku bilang ada perasaan tenang, bukan nyaman ya. Nyamannya pasti ada.
tapi rasa tenang. Kadang orang merasa nyaman sama seseorang, belum tentu ada rasa tenang, nyaman. Tapi kalau kita ketemu soulmate, apalagi kalau soulmate-nya yang kita bicara level yang tinggi, ada rasa tenang di situ. Ada rasa jiwanya tuh tenang. Kayak makanya orang suka bilang it feels like you find home. Gitu loh, kayak jiwamu ada di rumah. Ya, jadi bukan rasa nyaman tapi rasa tenang. Ada rasa damai di situ. Dengan keberadaannya pun juga damai, tapi ya ini yang perlu diperhatikan ya, karena kadang orang bisa salah tafsir antara tenang dan nyaman. Karena kenyamanan bisa ditafsirkan sebagai ketenangan. Tapi sebetulnya ketenangan dan kenyamanan itu dua hal yang berbeda. Oke. Dan kalau yang tadi aku bilang udah biasanya orang saat mereka ketemu sama soulmate-nya, justru mereka tidak sedang mencari. Justru saat mereka mungkin lagi, ya umumnya punya aktivitas yang mungkin mereka sedang fokusin, atau mungkin memang sedang tidak punya minat dulu untuk mencari gitu loh. Atau mungkin ada orang yang lagi fokus sama ya healing lah, fokus sama karir lah, whatever. Intinya apapun itu, umumnya yang terjadi itu adalah justru saat mereka sedang tidak desperate. Karena desperation itu kan low energy, right? So pada saat seseorang justru lagi fokus sama dirinya, justru bahkan itu lebih ke high energy. Oke. Dan nomor 3 itu aku lihatnya lebih kepada gini. He or she will complement you. Ya. To be a soulmate itu dia bukan complete you but complement you. Karena bukan berarti dia mengisi diri kita. Kalau mengisi itu kan berarti ada ruang yang kosong. Tapi kalau complement itu adalah enriching, bukan completing, enriching. Jadi saat kamu sudah kamu menjadi dirimu sendiri dan keberadaan dia itu membuat duniamu tuh lebih berwarna, lebih indah. Kalau kita mau ngelihat dari konsep jodoh dalam agama, mungkin ketuhanan, Tuhan menyatukan dua manusia itu karena memang ada apa ya kita ngomongnya ya, ada ikatannya nih, ikatan bukan ikatan dari manusianya tapi ikatan dari keilahian gitu. Jadi kayak ada setrumnya sendiri gitu loh. Jadi yang bukan karena manusia satu completing yang lain, tapi melekatkan itu. Jadi justru membuat seseorang itu justru tidak keluar dari dirinya, justru malah menguatkan siapa dirinya. Ya, jadi bukan 50-50 tapi 100 and 100. And then dua orang yang sama-sama sudah 100% dilekatkan. Ya. Jadi karena aku juga perhatikan banyak juga yang mungkin masih salah tafsir tentang she or he completes me. Sebetulnya lebih ke arah komplement, karena soulmate kita bukan mengisi diri kita, tapi dia justru memperindah diri kita, dalam artian menguatkan kita sebagai individu. So it's like they support you to be who you are as a whole person. Because you're already a whole. So you also, dengan keberadaan kamu, itu juga membuat dia menjadi lebih bulat gitu loh. Dengan keberadaan kamu, bukan kamu. Jadi yang namanya soulmate itu tidak akan pernah ingin merubah satu sama lain. Tidak akan pernah ada niatan untuk merubah satu sama lain. Karena justru soulmate itu secara value mereka sudah synchronize, secara intelektual juga mereka sudah match, ya. So mereka tidak ada niat untuk merubah satu sama lain because they attract their soulmate as who they are. Gitu loh. Makanya kalau untuk kita bicara soulmate, beneran soulmate itu tidak akan punya niat untuk saling merubah, tapi
supporting untuk soulmate itu menjadi pribadi yang lebih utuh, whole. Oke? Itu yang dirasakan saat orang bertemu soulmate-nya, saat orang bersama soulmate-nya. Because a soulmate is created to naturally fit into your wounded place. Jadi kita semua orang pasti punya yang namanya luka, ya. Dan soulmate kita ini bisa bukan dia yang memperbaiki luka kita, bukan. Tapi ada satu missing piece di dalam diri kita yang dia fit in. Ibaratnya karena sebenarnya gini, sebenarnya aku percaya bahwa aku nggak bicara semua orang, tapi sebagian besar manusia itu aku percaya bahwa punya soulmate, maksudnya ditakdirkan untuk punya pasangan. Dan naturally, jadi mereka diciptakan memang, kita bicara level soulmate memang sudah apa ya, ibaratnya kalau wounded places ini menurutku kayak tempat belajar juga soalnya. Jadi di mana kurangnya kita, itu kita belajar dari perjalanan kita dengan soulmate kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih utuh lagi. Karena tidak semua orang yang kita temui itu akan bisa secara spiritual itu mendorong kita. Menurutku hanya ada ya orang-orang yang memang dihadirkan, memang dihadirkan untuk ke dalam kehidupan kita yang akan fit di situ. Kita akan lebih terasa terinspirasi. Kita akan lebih ngerasa dengan orang ini kita pengen menjadi lebih baik. Gitu loh. Oke. Nomor 4 adalah you will have to be available for your soulmate arrival. Jadi soulmate itu akan datang sebetulnya kalau menurutku saat diri kita tuh siap. Dalam artian kita siap, hati kita siap untuk menerima kehadiran mereka atau kehadiran orang itu gitu loh. Jadi hati kita tuh disiapkan. Kitanya juga harus mau untuk siap untuk kedatangan si soulmate ini. Karena saat kita lagi menutup diri karena kita mungkin setelah bercerai atau mungkin kita baru berpisah karena adanya mungkin perselingkuhan, atau mungkin kita masih luka yang belum sembuh dari mungkin luka masa kecil kita yang masih kita bawa sampai sekarang. Hal-hal seperti itu bisa menutup jalan kita untuk dipertemukan dengan soulmate itu. Jadi kitanya harus available. Diri kita, dalamnya kita itu harus available untuk bisa kita menjalani the soulmate journey. Okay. Nomor 5, God will bring your soulmate to you. So ini kalau menurutku lebih kepada faith ya, lebih ke arahnya ke faith. Karena kalau kita bicara soulmate, kalau menurutku ya lagi-lagi ya, kalau kita percaya soulmate, ya menurutku sih kita percaya Tuhan. So soulmate itu didatangkan dari waktunya, tempatnya, itu ya kita nggak pernah tahu. So kadang orang penasaran mungkin aku bakal ketemu jodohku di mana. Menurutku tidak ada yang tahu. So yang penting satu, siapkan diri kita. Siapkan diri kita lahir batin. Dan percaya bahwa soulmate kita itu akan dikirimkan dan dipertemukan dengan kita pada waktunya. Nya di sini nyanya Tuhan. Oke, pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan olehnya. Kita tidak perlu mencari.
Karena itu semua akan didatangkan dengan segala situasi mungkin di luar akal manusia, di luar kemampuan kita berpikir. Nomor 6, you will discern your soulmate. Nah, ini menarik sebetulnya. Kenapa? Kita bisa membedakan, seperti di awal tadi aku bilang. Kita tuh bisa membedakan soulmate itu seperti apa. Karena rasanya berbeda. Saat orang bertemu, walaupun mungkin karena aku orang yang melihat gini, orang yang punya chemistry-nya sudah secara lebih dari sekedar physical chemistry, tapi lebih ke emotional, intellectual, especially ke spiritual, itu bisa enhancing, ya, bisa menambah bobot fisik seseorang. Kamu akan melihat seseorang itu jauh lebih indah. Kita bicara fisik ya, jauh lebih indah saat kamu tertarik dengan isinya dia. Yaitu mungkin kita lihat nilai-nilai hidupnya, nilai dirinya, akhlaknya. Itu akan memperindah fisik seseorang. Saat kamu jatuh cinta pada seseorang cuman karena fisik, belum tentu itu bisa naik kelas menjadi emotional or spiritual attraction. Tapi kalau kamu sudah punya emotional and spiritual attraction, fisiknya pun akan jadi lebih indah karena enhancing. Dia akan meningkat dengan sendirinya. Karena saat kamu mencintai orang, itu bukan superficial lagi. Kamu menyukai orang bukan hanya superficial lagi. Apa yang tampilkan orang itu dari luarnya secara fisik itu pasti berubah. Kamu ngelihat orang itu akan jauh lebih indah. Karena kamu sudah tidak jatuh cinta hanya karena fisiknya, tapi mulai dari ya kita melihat seseorang, kita attract sama seseorang pasti pertama dari fisik ya. Tapi dari fisik doang nih bisa nggak ningkat. Tapi kalau ketertarikan itu sudah lebih dari sekedar fisik, fisiknya itu bisa penglihatan kita terhadap fisik itu sudah meningkat karena fisiknya itu sudah cuman sekedar casing pada akhirnya. Oke. You will discern your soulmate. Kamu akan bisa membedakan. Rasanya beda, ketenangannya beda karena kamu memiliki. Di sini aku nggak bicara soal apa ya. Aku nggak bicara soal kalian punya minat yang sama atau kalian punya ya intinya bukan soal interest yang sama doang gitu. Itu bisa ada, bisa iya, bisa berbeda juga. Tapi yang pasti value, terus intelektual dan ada kecocokan dari kalian punya karakter. Dan kalau kita ketemu sama soulmate, sebetulnya polarisasi itu akan tercipta dengan sendirinya sebetulnya. Walaupun memang kalau orang yang dia sendiri masih banyak inner work to do, of course itu masih akan ngambang. Tapi sebetulnya tidak sulit untuk mereka untuk menciptakan si polar itu tuh tidak sulit karena memang sejatinya kalau orang bertemu soulmate, polarnya akan tercipta. Tinggal mereka memaintain itu. Jadi polarnya tuh udah ada antara feminin dan masculine-nya itu sudah terasa di awal gitu. Makanya ada ketertarikan. Makanya ada si perempuan juga bisa lebih feminin kepada si laki-laki. Si laki-laki juga bisa merasa lebih maskulin terhadap si perempuan itu gitu loh. Itu yang aku lihat kalau memang orang ketemu sama soulmate-nya. Okay? You will merge with your soulmate seamlessly. Merging ini, well, kalau kita bicara soal seksual pun, the sex with a soulmate, it feels beyond just physical pleasure for sure. The sex will be amazing. Amazing di sini dalam artian it's really connect them.
emotionally, physically, and spiritually they feel connected. Itu yang membuat seks itu menjadi luar biasa. Itu karena ada 3 aspek itu semuanya dihadirkan dalam satu waktu. Jadi bukan hanya bicara tentang physical pleasure, tapi physical, emotional, and spiritual connection. Kamu bisa bayangin 3 aspek itu melebur jadi satu. That's amazing, right? That's amazing feeling. That's amazing pleasure. Everything. So when everything merge into one. So itulah yang sebetulnya yang banyak dicari orang, tapi mungkin tidak, mereka tidak, mungkin masih desperate untuk nyari atau mencoba menerka-nerka. But when you really meet your soulmate, aku nggak bilang bahwa everything will be beautiful, enggak. Tapi there will be things that you can only feel with your soulmate. Because, yeah, well, it's your, it's a connection from the above. So it gives you also different experience. And you will feel more into your purpose. Because you will feel the peacefulness. It feel serene. Bahkan saat kamu bersama soulmate, you both can feel nggak ada perasaan awkward gitu. Jadi you can feel comfortable both in sound and in silence. Because the energy just connect beautifully. Jadi walaupun kalian tidak saling bicara, dalam kamu ketemu dia di sebelah kamu, walaupun kamu tidak saling bicara, but you can feel the energy. It's like in their presence aja tuh it feels bukan comfortable ya, it feels peaceful. Jadi tidak ada kekakuan kayak kalau nggak ngomong tuh rasanya kayaknya kaku gitu, nggak ada. You can just be there, you can just just next to the person and you feel relaxed, you feel peaceful, you feel relaxed. So you can feel comfortable both in sound and in silence. Okay, so I hope this can answer some of your questions maybe about this stuff ya. Jadi kalau menurutku prinsipal ya, aku bilang prinsipal untuk bagaimana kita memahami konteks konsep soulmate ini itu seperti apa. Memang banyak dari kita yang we want to feel that we're meeting our soulmate, or we long for the deep connection, the soulful connection. But keep in mind that some people come and go in our life, belum tentu itu soulmate, bisa jadi itu hanya soul ties, di mana tempat kita belajar. So di sini kita juga harus menggunakan akal sehat kita, jangan langsung apa-apa kita relatekan pada soulmate juga, bahaya ya kan, karena jatuhnya nanti jadi delusi. Okay, so guys, thank you so much for listening, and I'll see you in the next video. Bye for now.